Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada bagian awal tadi sudah kita sajikan rumus-rumus integral fungsi trigonometrik. Berikutnya akan saya berikan beberapa contoh penggunaan rumus-rumus tersebut, yaitu rumus untuk mencari integral fungsi trigonometrik. Misalkan kalau saya punya integral sin 2x dx. Walaupun rumusnya tadi adalah integral sin x dx, jadi x di sini menunjukkan bahwa variabelnya itu harus sama. Berarti kalau di sini sin p, di sini juga harus p. Kalau di theta ini juga harus theta. Berarti kalau di sini 2x, ini juga harus 2x. Maka kita samakan jadi sin 2x d 2x. Berarti dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya jadi setengah integralnya sin min cos. Jadi ini jadi min cos 2x plus c. Ya. Misalkan lagi, misalkan integral dari cos 3x min 1 dx. Ini juga sama, ini kita ubah jadi integral cos 3x min 1 d 3x min 1 dibagi dengan turunannya 3x min 1 adalah 3. Maka hasilnya menjadi sepertiga cos integralnya jadi sin, ya. Cos integralnya sin sehingga menjadi sepertiga sin 3x min 1 plus c. Ya. Misalkan lagi, misalnya saya banyak integral tangen akar x per akar x dx. Ya. Jadi walaupun di sini bentuknya akar, ya kita samakan. Ini jadi tangen akar x itu x pangkat setengah. Ini d-nya kita samakan jadi x pangkat setengah juga. Per ini akar x berarti x pangkat setengah dibagi turunannya x pangkat setengah, yaitu setengah x pangkat min setengah. 1 dikurangi setengah, min setengah. Sehingga hasilnya menjadi ini setengah, pangkat setengah kalikan pangkat min setengah, x pangkat 0 1. Sehingga hasilnya jadi 2. Integralnya tangen itu len sekan. Jadi len sekan x pangkat setengah atau akar x plus c. Nah. Misalkan integral dari x sekan kuadrat x kuadrat plus 3 dx misalkan. Ini juga sama, ini kita samakan d-nya. Ini menjadi x sekan kuadrat x kuadrat plus 3, di sini jadi dx kuadrat plus 3, ya. Kita samakan dibagi dengan turunannya ini jadi 2x, 3 turunannya 0, ya. X kuadrat turunannya 2x. Nah, x ini bisa kita coret, kita bagi x bagi x1 sehingga tinggal setengah. Integralnya sekan kuadrat itu tangen, maka ini menjadi tangen x kuadrat plus 3 plus c. Nah, jadi ada beberapa integral yang hampir sama. Jadi kalau integralnya sekan kuadrat itu tangen, tapi kalau integralnya kosekan kuadrat itu adalah min kotangen. Jadi kosekan kuadrat tangen, kosekan kuadrat min kotangen. Sama seperti di sini. Kalau integralnya tangen dan len sekan, tapi kalau integralnya kotangen itu len sin, ya. Nah, ini berbeda, ya. Jadi kalau ini len sekan, ini len sin. Sebenarnya ini cos tapi pangkat 1. Jadi sebenarnya gini, integral dari tangen ini itu sama dengan min len cos plus c. Jadi ini cos tetapi ini negatif. Sehingga kalau ini kita ubah, ini kan jadi len cos, ini pangkat min 1. Lah cos pangkat min 1 itu sama dengan sekan, ya. Sehingga di sini berubah jadi sekan. Jadi asalnya cos, kemudian kalau kotangen itu jadi sin, len sin, ya. Tapi tandanya positif. Contoh berikutnya, misalkan saya punya integral dari sin 3x cos x dx misalkan. Kalau
Kalau bentuknya sama seperti yang integral sebelumnya, misalkan gini, integral dari sin x cos x dx, maka kita bisa mengubah jadi integral sin x cos x ini d sin atau di cos. Jadi kalau saya jadikan di sin x, sin turunannya cos, maka ini menjadi sin pangkat 1 d sin. Jadi yang pakai rumus integral kotak pangkat n d kotak ini. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi setengah sin kuadrat x plus c, atau bisa juga gini, sin x cos x dx ini menjadi integral sin x cos x ini jadikan cos. Cos turunannya min sin x. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini jadi cos, maka hasilnya menjadi min setengah cos kuadrat x plus c. Atau kita boleh menggunakan rumus di dalam trigonometri yang lain. Itu kalau kita punya 2 sin alfa cos alfa itu kan sama dengan sin 2 alfa. Maka ini bisa kita ubah yang ini menjadi sin 2 alfa, tapi karena ini nggak ada 2 kalinya ya dibagi 2. Ini x ya, 2x dx. Nah, karena sinusnya ini 2x, maka ini kita jadikan 2x. Ya, ini jadikan 2x, maka ini jadi integral setengah sin 2x d 2x per 2. Ya, maka ini menjadi 1/4 integralnya sin tadi min cos. Ya, jadi ini menjadi, karena apa? Ini sin, yang ini d, ya, jadi sin kotak d kotak yang tadi. Beda dengan sini, ini integral sin d sin, ya. Jadi ini menjadi integralnya sin berubah jadi min cos, ya, cos 2x plus c. Ya. Nah, kalau yang di sini, yang ini 3x, yang ini x, maka kita nggak bisa gunakan cara seperti ini tadi. Nah, caranya gimana? Kita gunakan rumus yang di dalam trigonometri, yang rumusnya 2 sin A cos B itu menjadi sin ditambah sin, gitu ya. Kalau 2 sin cos itu sin tambah sin, ini sin A plus B, yang ini sin A min B, ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh, karena nggak ada 2 kalinya, berarti ini sebenarnya sama dengan 2 kali tapi setengah ini kan. Maka ini menjadi setengah integral sin A plus B, berarti sin 3x ditambah x ditambah sin ini 3x kurangi x 2x dx. Nah, berarti ini menjadi setengah integral sin 4x. Kalau ini 4x, d-nya juga harus 4x, ya. Kalau ini sin 2x, d-nya juga 2x. Tetapi di sini karena 4x ini dibagi dengan 4, dan ini dibagi dengan 2. Ya, sehingga hasilnya menjadi 1/8 integralnya sin min cos. Jadi min cos 4x, yang ini jadi min 1/4 karena integralnya sin juga negatif, ya. Sehingga hasilnya menjadi min 1/8 cos 4x min setengah cos 2x. Ya. Kalau di sini tadi sin x cos x boleh nggak gunakan cara seperti ini tadi? Bisa aja. Berarti karena ini sama, berarti kita tadi bisa tambah x tambah x, satunya x dikurangi x. Jadi yang tadi itu kalau kita punya integral sin x cos x dx, ini bisa diganti dengan sin, ini ada setengah kali, karena seperti ini tadi harusnya kan 2 sin cos, maka ini jadi sin 2x plus sin 0, ya, dx. Nah, sin 0 ini sama dengan 0, maka ini jadi setengah integral sin 2x d2x per 2. Nah, ini jadi 1/4 sin integralnya negatif cos 2x plus c, jadi hasilnya sama dengan ya. Contoh berikutnya, misalkan integral 8 cos x cos 5x. Nah,
Kalau cos itu dulu rumusnya adalah 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B ya. Nah, sehingga sini kalau cos menjadi cos ditambah cos ya. Nah, ini 8 itu sama dengan 4 kali 2 ini kan. Nah, jadi 4 kali 2 berarti ini menjadi 4 kali integral yang 2 cos menjadi cos tambah cos ya. Jadi cos ditambah cos ya. Nah, yang depan tambah ini jadi 6x, yang belakang kurangi x dikurangi 5x itu min 4x ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya. Berarti ini min 4x sama dengan ini 6x, saya lanjutkan dulu, jadi di 6x per 6 ditambah 4 integral cos 4x, jadi kalau min alfa jadi alfa, ini jadi di 4x dibagi 4, maka hasilnya menjadi 4 per 6 atau 2 per 3 integralnya cos sin ya. Cos integralnya positif ditambah ini 4 bagi 4 1, ini jadi sin 4x plus c ya. Jadi di sini kalau ada bentuk perkalian sin kali cos atau cos kali cos atau sin kali sin, kita ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan ya. Setelah itu baru diintegralkan. Kalau misalkan bentuknya misalkan sin pangkat 3x cos x dx gimana ya, cara seperti yang sebelumnya. Jadi ini menjadi sin pangkat 3x cos x, ini nanti di sin e, maka ini dibagi dengan cos e, maka hasilnya menjadi 1/4 sin pangkat 4x plus c. Nah, demikian juga kalau ada bentuk yang lain, misalkan integral 1 plus tangen t pangkat 3 sekant kuadrat t dt. Maka ini yang dibahankan itu adalah 1 plus tangen t. Jadi ini jadi 1 plus tangen t pangkat 3 sekant kuadrat t, yang ini diubah jadi 1 plus tangen t. Nah, tangen t turunannya adalah sekant kuadrat t. Maka kalau kita bagi ya, ini sekant kuadrat dibagi sekant kuadrat ya, sehingga hasilnya menjadi ini sudah sama, 1 plus tangen 1 plus tangen, maka hasilnya menjadi 1/4 1 plus tangen t pangkat 4 plus c ya. Nah, berikutnya saya beri contoh untuk cos pangkat 3. Biasanya kita temui itu ada perkaliannya. Jadi misalkan cos pangkat 3 sin e dx, maka ini biasanya kan kita ubah jadi cos pangkat 3x sin x, ini d yang dipangkatkan cos, berarti ini kita jadikan cos x dibagi turunannya min sin x. Jadi biasanya yang kita lakukan seperti itu. Nah, tapi di sini nggak ada perkaliannya sin, karena nggak ada, kita ubah dulu ini jadi bentuk cos kuadrat x kali cos x dx. Nah, cos x kita ubah jadi 1 min sin kuadrat x cos x. Nah, karena dipangkatkan sin, maka d-nya kita jadikan sin x. Nah, sin turunannya adalah cos x. Nah, sehingga sini kita peroleh integralnya 1, tapi ini d sin, maka hasilnya jadi sin x. Ini sin kuadrat, integralnya jadi 1/3 sin pangkat 3x plus c.